Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1241 Pegunungan Jiwa-Jiwa. Tidak ada kota yang layak di Demon State. Mungkin tidak ada konsep kota di sini. Ini adalah tempat di mana orang berkumpul. Itu dekat sekte setan itu. Ada beberapa bangunan yang tersebar di sana. Semuanya dibangun sendiri. Dekat sekte sihir itu. Para penggarap iblis berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka adalah murid yang ingin menantang sekte iblis. Atau mungkin mereka memburu beberapa monster dan menjualnya ke sini kepada beberapa murid kaya. Sekte setan asli dihancurkan. Itu dianeksasi. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Saat ini, sekte iblis di negara iblis adalah sekte yang belum pernah didengar Chen Xiang. Hanya orang-orang yang sering berjalan di negara iblis yang mengetahui informasi detail dari sekte iblis ini. Dan Chen Xiang sekarang pergi ke sekte yang disebut sekte setan. Karena sekte dewa dan iblis bersembunyi di tempat berbahaya di sebelah sekte ini. Pegunungan Penggoda Jiwa. Dikatakan bahwa orang yang memasukinya akan mati secara misterius. Tidak ada bekas luka yang ditemukan di tubuh. Tapi lautan kesadaran kosong. Ada jejak serangan mental. Itu seperti seseorang telah mengambil jiwa. Dan mereka yang meninggal, semua orang meninggal dengan senyum yang sangat damai di wajah mereka. Chen Xiang memberitahu Long Sui tentang bahaya tempat itu. Long Sui mencibir dan berkata, sepertinya itu tidak diragukan lagi adalah kultus dewa dan iblis. Mereka pasti akan memperkuat jiwa mereka dengan melahap jiwa orang lain. Orang-orang seperti itu benar-benar serba bisa. Tampaknya orang yang mendirikan kultus dewa dan iblis harus jadilah sangat kuat. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Dia mungkin menjadi lawan saya di masa depan. Orang yang mendirikan kultus dewa dan iblis menyebut dirinya Tiannu. Secara alami, dia adalah pria yang sangat kuat dalam mempraktikkan Shinto dan cara iblis. Tapi di mata Long Sui, hanya yang terkuat di puncak Shinto yang bisa bersaing dengannya. Tentu. Inilah yang dia katakan saat dia membual. Tempat berbahaya itu telah ada selama lebih dari 20 tahun. Tampaknya Kaisar Tian masih belum stabil pada saat itu. Mereka benar-benar datang dari tempat lain. Mereka belum memiliki rencana untuk mengendalikan sekte setan di sini. Silakan datang ke lebih lanjut dan bab yang lebih cepat. Tapi lihat, sepertinya akan segera hadir, kata Chen Xiang. Kolam dewa dan iblis mereka telah membudidayakan banyak penggarap iblis dengan jiwa dewa. Dewa dan sekte iblis mereka pasti memiliki beberapa pengikut, Long Sui bertanya. Bukan itu masalahnya. Tidak banyak yang percaya pada dewa dan sekte iblis mereka. Karena mereka terbiasa bertindak sendiri. Kebanyakan dari mereka meninggal secara mengenaskan di luar. Cara mereka berlatih Shinto menghabiskan masa hidup. Mereka harus membunuh orang dimanapun. Selengkapnya dan bab yang lebih cepat silakan datang. Jadi dibunuh adalah hal yang normal. Budidaya pembunuhan iblis mereka tidak berpengaruh. Ini membutuhkan beberapa orang yang sangat muda yang belum berlatih. Dan sebagian besar dari orang-orang ini berada di kota-kota besar. Begitu banyak dari mereka yang akan menjadi dibunuh di kota-kota itu. Orang-orang saleh harus dibunuh. Tidak apa-apa. Orang-orang itu yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Kita harus membunuh mereka selama ini. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengorbankan hidup mereka hanya untuk membiarkan mereka hidup selama 10 hari lagi. Long Sui berkata dengan marah. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Chen Xiang telah tiba di tempat berkumpulnya para penggarap iblis di dekat gerbang iblis. Melihat ke timur dan barat. Lihatlah kekuatan keseluruhan dari para penggarap iblis di sini. Apakah kamu akan terlihat seperti tuan muda yang sombong dan menyelinap ke sarang dewa dan pemuja iblis? Long Sui bertanya. Terlebih lagi, ayah anak itu sangat kuat. Jika saya ketahuan, saya mungkin tidak bisa melarikan diri di tempat itu, kata Chen Xiang. Meskipun dia telah membunuh 3 orang yang relatif kuat dalam kultus dewa dan iblis. Namun bukan berarti dia bisa dengan mudah menghancurkan sekte dewa dan iblis. Bagaimanapun, ini juga merupakan tempat berkumpulnya para dewa penggarap. Dan dia juga berlatih sihir pada saat yang bersamaan. Orang-orang kuat di dalam masih sangat menakutkan.
Akan sulit bagiku untuk menghadapi kultus dewa dan iblis sendirian. Tapi aku tidak perlu menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku hanya perlu menghancurkan fondasi mereka. Terutama kolam dewa dan iblis. Ini sangat penting bagi mereka. Karena disitulah mereka membiakkan darah baru. Kuncinya. Itu bisa memungkinkan orang percaya baru yang bergabung dengan mereka mendapatkan jiwa. Ini juga alasan mengapa beberapa murid lembah Icewin tergoda untuk bergabung dengan dewa dan kultus iblis. Dan setelah masuk, mereka pasti akan dicap sebagai dewa dan setan. Akan dikendalikan oleh dewa dan kultus iblis. Saya tidak bisa menahan diri. Saya harus memperbaiki beberapa pil es penghancur. Jika perlu, saya bisa menangani sekelompok besar orang. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat, Chen Xiang berpikir sejenak. Kami hanya bisa melakukan ini dulu. Dia adalah seorang alkemis. Gunakan alkimia untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh para alkemis. Hanya saja orang lain meningkatkan budidayanya sendiri. Tapi Chen Xiang sedang menyempurnakan pil es penghancuran yang menakutkan. Setumpuk kecil bubuk es hitam. Anda dapat menyempurnakan pil es penghancur yang dapat menghancurkan kota besar. Chen Xiang menemukan tempat yang sepi. Ini adalah sebuah gua di gunung. Gua semacam ini sangat umum di negara iblis ini. Dan Anda memerlukan beberapa batu kristal untuk hidup di dalamnya. Formasi yang digunakan oleh para pembudidaya iblis di Mosou sangat kasar. Chen Xiang masih harus mengubah dirinya di gua itu. Blokir suara bising di luar. Pegunungan ini adalah tempat berkumpulnya para penggarap iblis. Para pembudidaya setan ini bukan hanya mereka yang lahir dan besar di benua Chenwu. Ada juga yang berasal dari alam iblis. Oleh karena itu, tempat ini juga menjadi ancaman besar bagi benua Chenwu saat ini. Setelah dia kembali, negara-negara lain harus waspada. Chen Xiang sudah terbiasa menyempurnakan pil es penghancuran. Dan ini tidak memerlukan penggunaan latihan. Gunakan saja seni pemurnian surgawi. Dia juga memiliki banyak suanbing bermutu tinggi. Itu bisa disempurnakan di sini untuk waktu yang lama. Es misterius yang dia kumpulkan dari istana bawah tanah kuil api. Meskipun sebagian besar dari mereka memiliki nilai yang sangat tinggi. Tapi tidak ada harta karun di dalamnya. Itu berarti ribuan atau ratusan keping es hitam. Bahkan tidak sepotong pun. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. 3 hari berlalu. Chen Xiang memurnikan lusinan pil. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan pil pembekuan super yang kuat. Saya baru saja menyempurnakan beberapa pil es penghancur kualitas sedang hingga tinggi. Jika dia bertemu dengan sekelompok besar orang di sekitarnya, pil es ini dapat membantunya melarikan diri dengan mudah. Baik lelaki tua maupun lelaki muda yang difoto oleh pemuja dewa dan iblis tidak mati. Hanya saja Chen Xiang dipenjara di Fangding. Selama kamu tidak mati, mutiara kehidupan mereka tidak akan rusak. Sekte dewa dan iblis tidak mengetahui bahwa 2 orang berstatus tinggi telah meninggal. Sekte dewa dan iblis tidak akan terlalu waspada. Akan lebih mudah bagi Chen Xiang untuk melakukannya. Chen Xiang datang keluar pegunungan Guhun. Di sini sunyi senyap. Di malam hari, kelihatannya sangat menakutkan. Dari waktu ke waktu angin gelap bertiup. Suara burung gagak. Menakutkan. Dia hanya melihat keluar. Kami memasuki hutan yang gelap. Suatu hal yang menggoda. Dia tidak takut sama sekali. Karena dia tahu itu dilakukan oleh orang-orang dari pemuja dewa dan iblis. Dan kini dia telah berubah menjadi serangga terbang. Berdasarkan ingatan yang didapatnya. Terbang ke tempat persembunyian sekte dewa dan iblis di Ditian. Chen Xiang terbang di hutan. Dia segera menemukan jalan yang familiar dalam ingatannya yang dijarah. Dan di depan jalan ini. Namun ada beberapa orang yang berjalan perlahan di sana. Bukankah aura di tubuh lelaki tua itu berasal dari klan iblis? Long Sui berkata dengan terkejut. Orang-orang dari klan iblis sebenarnya muncul di sini. Bab 1242 Batu Aneh yang Menentang Surga. Perasaan Chen Xiang. Sekarang 2 kekuatan paling mengancam di surga kaisar baru adalah kuil api dan sekte dewa dan iblis. Kuil api sedikit lebih baik. Setidaknya saat itu dalam kegelapan.
Dan itu masih di luar benua Chenwu. Tapi anggur dewa dan kultus iblis ini berbeda. Tersembunyi sangat dalam. Dan itu masih di dalam benua Chenwu. Tangan mereka juga meraih Ichewin Dale. Kalau bukan karena tetua setia seperti Pan Yunlan di Ichewin Valley, mungkin Ichewin Dale sudah terjatuh. Klan iblis ini sebenarnya mengendarai dua perahu. Pada saat yang sama, ia membentuk aliansi dengan kuil api. Sekarang saatnya menghubungi dewa dan sekte iblis, Chen Xiang mencibir dalam hatinya. Diikuti. Pemimpin klan iblis. Kolam dewa iblis kami hanya cukup untuk 2 orang. Permintaanmu adalah untuk 5 orang dari klan iblismu. Aku khawatir kami tidak bisa melakukan ini, kata seorang tetua dari pemuja dewa iblis. Orang dari klan iblis itu. Ternyata itu adalah pemimpin klan. Dan dia masih datang untuk mencari perlindungan dengan sekte dewa dan iblis ini. Ingatan anak laki-laki itu mengatakan bahwa energi di kumpulan dewa dan iblis tidak mencukupi. Hanya cukup untuk 2 orang. Saudari Uyo dan saudari Meiyao dapat melahirkan jiwa. Selama saya bisa mendapatkannya, kata Chen Xiang bersemangat, kata. Su Meiyao dan Bai Yoyo juga merasakan hal yang sama. Mereka sudah lama ingin mengembangkan jiwa mereka. Tapi tidak ada metode. Tidak tahu bagaimana melakukannya juga. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Pada akhirnya saya harus menyerah. Dan sekarang mereka akhirnya punya kesempatan. Meskipun mereka telah kehilangan budidaya. Tapi masih mungkin untuk mempraktikkan Shinto. Lagi pula mereka punya banyak waktu di sini. Ada juga Long Sui, seekor naga yang sangat mahir dalam mengolah jalan ilahi. Jadi kita hanya bisa melahirkan jiwa untuk 2 klan iblis kita, pemimpin klan iblis mengerutkan kening dan berkata. Dia merasa ini sedikit merugikan. Tetua dari sekte dewa dan iblis menggelengkan kepalanya. Berkata, kamu, klan iblis, hanya memiliki 1 kuota. Yang lainnya untuk raksasa kekuatan lain. Selama kamu menang atas raksasa dari 1 kekuatan, Anda bisa memenangkan seluruh kekuatan. Jadi ada kuota lagi untuk God and Demon Pool. Manfaat harus dimaksimalkan. Jika tidak, sekte dewa dan iblis akan menderita kerugian. Jika kamu, klan iblis, tidak setuju, lupakan saja. Tetua dari sekte dewa iblis sepertinya tidak peduli dengan klan iblis. Segera update, tentu saja pemimpin iblis itu sangat ingin berlatih Shinto. Jalan para dewa dan setan. Rasanya luar biasa hanya dengan memikirkannya. Dia tidak mau melewatkan kesempatan emas ini. Meski untuk sementara akan dikuasai oleh orang lain. Namun dia mengambil pandangan jangka panjang. Dia pikir ini adalah hal yang luar biasa. Seandainya hanya ada 1 tempat untuknya. Para tetua lainnya di klan iblis tidak akan setuju. Sekarang dia setara dengan menjual seluruh klan iblis kepada dewa iblis. Chen Xiang tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Karena tetua dari sekte dewa dan iblis tidak memberitahu pemimpin klan iblis tentang Shou Yuan. Jika pemimpin klan iblis pernah melahirkan bayi jiwa Shinto, pasti akan ada jalan yang tidak bisa kembali lagi. Dia pasti akan tenggelam semakin dalam untuk memperpanjang hidupnya. Sekte dewa dan setan ini telah ada di Ditian selama beberapa tahun. Tapi itu membuang banyak air di kolam dewa dan setan. Mereka membantu banyak penggarap iblis mengolah jiwa. Tetapi banyak dari para penggarap iblis itu terbunuh. Namun, mereka masih berhasil memenangkan beberapa raksasa kekuasaan. Tidak terlalu sia-sia untuk memperbaruinya sesegera mungkin. Hanya ada 2 tempat tersisa sekarang. Sekte dewa dan iblis pasti akan lebih menghargainya. Jadi tidak akan sia-sia seperti dulu. Chen Xiang tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang-orang saat ini. Karena mereka sekarang sedang berjalan di jalan menuju kolam dewa dan iblis. Chen Xiang menyerap ingatan pemuda itu. Ketahuilah di mana kumpulan dewa dan setan ini berada. Seharusnya belum ada orang di sana, jika aku bisa menyelinap masuk, sisa air kolam akan menjadi milikku. Chen Xiang terbang lebih tinggi. Meski ia berubah menjadi serangga terbang. Tapi para dewa dan penganut iblis di sini semuanya memiliki jiwa. Kesadaran itu sangat kuat. Dia khawatir ketahuan. Apakah kamu tahu bagaimana air kolam dewa dan setan itu lahir? Su Meiyao bertanya. Itu dengan melelehkan batu aneh untuk mendapatkan cairan putih.
Itu adalah air dari kolam dewa dan iblis. Menurutku ini hanya masalah mendapatkan bongkahan es itu. Mereka belum memulainya. Dilihat dari ingatan anak itu keberatan tidak mudah untuk melelehkan batu aneh itu juga membutuhkan waktu. Chen Xiang tiba di tempat di mana kolam dewa dan iblis berada. Ini adalah gunung yang sangat besar. Kolam dewa dan iblis ada di dalam gunung. Meski ada formasi di sini. Tapi itu jauh lebih buruk daripada istana bawah tanah di kuil api. Dia melewati formasi dengan mudah. Masuk melalui pintu masuk gua yang tidak dijaga. Perbarui sesegera mungkin karena pegunungan yang menghantui jiwa ini pada dasarnya adalah tempat yang berbahaya. Jika Anda datang ke pegunungan yang memikat jiwa ini, secara tidak sengaja menabrak beberapa larangan. Sebentar lagi para pemuja dewa dan setan akan menyerang. Sedot jiwa orang itu. Lembur. Tidak ada yang masuk ke sini. Oleh karena itu, sekte dewa dan iblis ini tidak memperhatikan pertahanan balik. Selain itu, mereka menganggap formasi mereka lebih kuat. Bahkan jika seseorang menyerang dengan paksa. Ini juga membutuhkan waktu untuk menerobos. Orang-orang kuat mereka pasti sudah tiba saat itu. Chen Xiang memasuki lereng gunung. Datanglah ke kolam emas di tengahnya. Kolam ini tidak terlalu besar. 3 orang bisa berendam sekaligus. Itu dibangun dengan batu yang bersinar keemasan dalam gelap. Ada pula batu putih berbentuk persegi setinggi orang yang digantung di atas kolam. Bakar saja batunya. Batu itu akan meleleh. Berubah menjadi cairan yang mampu membiarkan jiwa. Batu jenis apa ini? Sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk menentang langit. Benda semacam ini benar-benar menakutkan. Aku tidak tahu bagaimana bos dari sekte dewa dan iblis mendapatkannya. Apa dia punya banyak? Long Sui sangat terkejut. Bertanya-tanya. Karena ini tidak ada dalam ingatan warisannya. Bos dari sekte dewa dan iblis ada di surga. Jika orang itu menggunakan metode ini untuk memenangkan orang-orang kuat, maka sekte dewa dan iblis orang ini pasti akan menjadi lebih kuat. Chen Xiang bergidik memikirkannya. Karena Tiannu itu bisa disia-siakan di sini oleh sekelompok orang begitu saja. Dia pasti memiliki banyak hal dalam dirinya. Jika dia kembali ke alam iblis surgawi, tidak akan butuh waktu lama sebelum alam iblis surgawi akan dikuasai. Bai Yoyo juga merasa bahwa Tiannu sangat menakutkan. Kuasai hal yang kuat ini. Dia pasti akan menjadi saingan besar Chen Xiang di masa depan. Chen Xiang menerobos formasi yang memenjarakan batu itu. Itu juga pada saat itu. Gunung besar itu bergetar. Kebisingan yang ditimbulkan cukup besar. Ini milikku. Chen Xiang sangat gembira di hatinya. Masukkan batu itu ke dalam cincin Youyao. Lalu terbang dengan cepat. Tetua dari sekte dewa dan iblis sedang berjalan perlahan di luar. Saat ini, wajahnya penuh kejutan. Terbang menuju pintu masuk gua. Mengambil hal-hal penting dari mereka. Tampaknya sekte dewa dan iblis ini akan sulit ditangani di masa depan. Mari kita tunggu dan lihat di luar sebentar. Chen Xiang sudah merasakan beberapa aura kuat datang dari segala arah. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari sekte dewa dan iblis. Chen Xiang menjauh dari pegunungan yang mempesona jiwa. Duduk dan tunggu kabar di tempat berkumpulnya penggarap setan terdekat. Tapi dia merasa mungkin tidak mendapat kabar apapun di sini. Karena sekte dewa dan iblis sangat tertutup sejak awal. Bab 1243 Tidur dan memurnikan jiwa. Setelah barang penting seperti itu dicuri dari dewa dan pemuja iblis. Hal ini menyebabkan seluruh eselon atas agama dewa dan iblis menjadi sangat marah. Segera panggil umat beriman dari seluruh Ditian untuk kembali. Semua berkumpul di pegunungan Guhun. Mulailah mencari beberapa karakter yang mencurigakan. Meskipun mereka tahu bahwa hal ini mungkin tidak membuahkan hasil apapun. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pencurian itu dicuri dari mereka. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Xiang berada di tempat berkumpulnya para pembudidaya iblis di dekat pegunungan Guhun. Saya bertemu dengan beberapa kelompok pemuja dewa dan setan yang datang ke sini untuk mencari. Dia berkeliling dan mengikuti orang-orang percaya ini dengan tenang. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Dari mulut mereka, mereka mengetahui bahwa banyak orang kuat dari kultus dewa dan iblis berkumpul di pegunungan Guhun.
Mereka semua kembali, sepertinya situasinya tidak baik. Chen Xiang diam-diam khawatir. Jika Sekte Dewa dan Iblis memanfaatkan ini untuk menyerang benua Chenwu, ini bisa memberikan peluang bagus bagi kuil api. Tunggu dan lihat. Orang-orang ini tidak akan membuat gerakan besar untuk sementara waktu. Terlebih lagi, menaklukkan benua Chenwu bukanlah hal yang ingin dilakukan oleh Sekte Dewa dan Iblis mereka. Mereka hanya berspesialisasi dalam memburu beberapa orang jenius. Dan mereka mungkin menang tidak bekerja sama dengan kuil api. Kata Sumei Yao. Chen Xiang mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan melelehkan batunya dulu. Itu akan digunakan olehmu dan saudari Ouyou. Biarkan kamu melahirkan jiwa dulu. Kamu bisa mulai berlatih Shinto sekarang. Dia bersembunyi di hutan pegunungan di mana hanya sedikit orang pergi. Keluarkan batu putih itu. Bakar dengan api. Awalnya dia mengira akan sulit mencair. Tapi saya tidak menyangka itu akan semudah itu. Ini seperti membakar es batu. Dan cairan setelah meleleh tidak ada bedanya dengan air biasa. Tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa membedakan antara cairan dan air. Ada kolam pemandian di Ouyao Ring. Setelah Chen Xiang meleleh, masukkan cairan itu ke dalam botol penyimpanan giok. Masukkan cincin Ouyao. Biarkan kedua wanita itu menggunakannya sendiri di dalam. Long Sui mengawasinya. Dia tidak terlalu khawatir. Ini akan memakan waktu beberapa hari dan malam. Ketika pembaruan dirilis sesegera mungkin, Andalah yang akan memiliki jiwa, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Bajingan kecil. Sayang sekali. Kamu tidak bisa melihat mereka berendam di bak mandi dengan matamu sendiri. Ya ampun. Long Sui tersenyum manis. Long Sui berkata begitu. Pikiran Chen Xiang tiba-tiba dibanjiri pikiran. Setelah diam-diam mengutuk naga kecil bejat ini beberapa kali. Lalu dia mengeluarkan kompor harta karun naga api. Chen Xiang berada di dalam gua. Sambil menyempurnakan ramuan itu, dia menunggu kedua wanita itu berhasil mengandung jiwa mereka. Yang dia sempurnakan adalah Hunyuan Dan. Tidak banyak bahan obat untuk Hunyuan Dan sekarang. Ini adalah bahan obat surgawi. Menggunakan cairan ciptaan ilahi juga membutuhkan banyak hal. Itu tidak dapat disalin secara berkelompok secepat sebelumnya. Oleh karena itu, dia dapat memperlambat kecepatan dalam menyempurnakan Hunyuan Dan. Dengan cara ini dia bisa berlatih pada saat yang bersamaan. Dia meminum 2 pil Hunyuan sekaligus. Menyempurnakan kekuatan di dalam. Anda bisa mendapatkan banyak energi. Untuk menyingkat embrio dan dari surga ke-8 Dan. Jika dia bisa memiliki kekuatan nirwana sekarang, dia berani pergi ke Sekte Dewa dan Iblis dan bertengkar hebat. Banyak teknik yang dia gunakan. Semua membutuhkan banyak energi yang menyebalkan untuk mendukungnya. Hanya metode serangan dan pembunuhan yang kuat yang dapat menandingi tubuhnya yang kuat. Gunakan kekuatan besar. Dia bisa membunuh orang kuat yang budidayanya jauh lebih tinggi darinya. Jika Anda tidak memiliki cukup energi, dia hanya bisa menggunakannya beberapa kali. Tidak apa-apa berurusan dengan 1 atau 2 orang kuat dari Sekte Dewa dan Iblis. Namun sulit untuk dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Pil surga ke-8 lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika Anda dapat menyempurnakan pil Hunyuan, berlatihlah dengan keras. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Jangan memikirkannya dalam waktu singkat, kata Long Sui. Dia paling tahu situasi di dalam tubuh Chen Xiang. Jika Anda berlatih dengan cara biasa, mungkin hal itu dapat dengan mudah mengarah pada datangnya musibah nirwana yang ke-8. Tapi Chen Xiang sekarang memiliki Tiandan di level ini. Dia perlu mengumpulkan 5 pil surga ke-8. Ini memerlukan banyak energi. Chen Xiang hanya memurnikan sejumlah Hunyuan dan kemudian berhenti. Setelah dia meminum beberapa pil Hunyuan, memegang batu pencerahan di tangan. Biarkan kekuatan aneh dari batu pencerahan. Pandu energi yang kuat itu untuk memadatkan pil surga ke-8. Sudah mencapai titik di mana dia ingin menjadi seperti ini. Dibutuhkan pemahaman untuk menggunakan energi murni untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika dia tidak memiliki batu pencerahan, dia pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya.
Dan kali ini setelah menggunakan batu pencerahan, dia akan segera tenggelam dalam latihan. Anda tidak dapat menyempurnakan ramuan dan berlatih pada saat yang bersamaan. Jika sebelumnya, mungkin, kedua wanita cantik di Ouyaoring juga sedang berendam di bak mandi. Cairan ajaib yang diperoleh dengan memurnikan batu aneh itu perlahan melahirkan jiwa di lautan kesadarannya. Air kolam suci ajaib ini memang ajaib. Long Sui berbaring dan memperhatikan. Saya telah berpikir keras. Saya ingin memahami cara menggerakkan jiwa ini. Tapi saya tidak bisa memahaminya. Kecuali dia bisa mengetahui secara pasti asal-muasal batu aneh ini. 3 hari berlalu. Long Sui tiba-tiba berteriak, "Kamu bajingan kecil. Bangunlah dengan cepat. Chen Xiang sedang berlatih. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat." Saya mendengar teriakan cemas Long Sui. Terpaksa berhenti. Ditanya, "Ada apa?" Air masuk ke tubuh mereka. Apakah ada hal seperti itu? Long Sui berkata, "Tidak." Chen Xiang mengingat kembali kenangan pemuda dan lelaki tua itu. Tidak ada hal seperti itu. Setelah direndam, kesuksesan melahirkan jiwa ketuhanan. Airnya masih ada. Hanya saja tidak ada energi. Genangan air ini dengan cepat diserap oleh tubuh mereka. Segera semuanya akan mengalir ke tubuh mereka. Apa yang terjadi? Long Sui berkata dengan cemas, "Saya menelepon mereka beberapa kali. Tak satu pun dari mereka menjawab. Lautan kesadaran mereka sepertinya telah tersegel. Akankah ini terjadi jika Anda berendam di air para dewa dan iblis ini?" Tidak. Wajah Chen Xiang menjadi serius. Putus asa. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Itu terserap. Mereka sepertinya sedang tidur. Vitalitas mereka masih sangat kuat. Jiwa mereka juga sangat kuat. Tidak ada yang berbahaya. Hanya saja mereka tidak bisa dibangunkan. Long Sui berkata, "Saya akan membantu mereka berpakaian terlebih dahulu." Mereka menaruhnya di tempat tidur. Yang pasti mereka tidak dalam bahaya. Mereka hanya tertidur karena suatu alasan. Tidak apa-apa. Mungkin mereka akan bangun dalam beberapa hari. Mungkin jiwa mereka terlalu kuat. Jiwa yang dipupuk mungkin juga sangat kuat. Itu sebabnya hal seperti ini terjadi, kata Chen Xiang. Tidak ada hal lain yang menjadi masalah. Hal ini membuat Chen Xiang merasa sangat lega. Lalu dia melanjutkan membuat ramuan. Menunggu Sumeyao dan Bai Youyo bangun. Tetapi, beberapa hari berlalu. Kedua wanita cantik menakjubkan ini masih tertidur. Meski mereka belum bangun, jiwa mereka telah lahir di lautan kesadaran. Dan mereka masih bertumbuh secara bertahap. Aneh sekali. Sepertinya butuh beberapa waktu bagi mereka untuk bangun. Tidak perlu terlalu khawatir, kata Long Sui. Ini adalah saat yang sangat kritis. Akan sangat buruk jika Chen Xiang terganggu oleh hal ini. Ya, jika terjadi sesuatu pada mereka, segera beritahu saya, kata Chen Xiang. Aku tahu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku bisa menjaga diriku sendiri, aku tidak akan memakan apa yang ditanam di sini tanpa pandang bulu, Long Sui tersenyum. Awalnya, Chen Xiang tidak khawatir. Dengarkan apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa bunga dan buah di dalam yang telah lama dia pikirkan akan menderita. Bab 1244 Orang Kuat Shinto yang Misterius. Chen Xiang meminum 7 atau 8 pil Hunyuan. Saya berlatih selama beberapa hari. Meningkatkan vitalitas. Tapi hanya sedikit. Butuh beberapa waktu baginya untuk mencapai tingkat menuju 8 kesengsaraan nirwana. Meninggalkan gua. Chen Xiang kembali ke tempat berkumpulnya para pembudidaya iblis di dekat pegunungan Guhun. Bertanya-tanya. Tidak ada hal besar yang terjadi di negara iblis ini. Namun pemuja dewa dan setan semakin banyak bermunculan. Apakah ada cara untuk menemukan orang yang mencuri batu aneh itu? Chen Xiang melihat banyak pemuja dewa dan setan yang berpura-pura menjadi penanam setan berjalan di sekitar sini. Sekilas Anda dapat mengetahui apa yang mereka cari. Itu mungkin saja. Sekte para dewa dan iblis ini mungkin memiliki banyak kekuatan magis yang kuat. Mereka bahkan memiliki batu-batu aneh itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kamu harus berhati-hati.
Mungkin mereka akan dapat menemukannya begitu mereka berada di dekatmu. Kamu, kata Long Shui. Chen Xiang berpikir bahwa apa yang dia lakukan hari itu sangat rahasia. Bahkan jika Raja Abadi ada di sini, mereka bahkan tidak akan menemukannya. Namun, dia tetap mengawasinya. Malam. Beberapa orang membuat api di gurun. Bersamalah. Orang-orang ini semua adalah penganut sekte dewa dan iblis. Chen Xiang menggunakan teknik Fugui untuk mengikuti mereka dengan tenang. Siang hari. Saat mereka berkeliaran di sekitar tempat berkumpulnya para penggarap iblis, tidak sepatah kata pun terucap. Tapi sekarang mereka mulai berbicara. Dalam beberapa hari, kita akan pindah ke alam iblis. Saya tidak menyangka wakil guru akan menyerah di benua Chenwu. Ini adalah tempat dengan urat naga. Kuil api siap untuk pertarungan besar. Perbarui sesegera mungkin, tidak peduli seberapa tinggi biayanya. Mereka semua ingin mengambil tempat ini. Dan dewa dan pemuja iblis kita tidak lebih lemah dari kuil api. Kita berada di dalam benua Chenwu. Mengapa kita harus pergi? Berikan kesempatan sekali seumur hidup ini ke kuil api. Seorang beriman berkata dengan sangat tidak puas. Seorang penganut setia dewa laut dan kultus iblis. Tentu saja dia berharap dewa dan pemuja iblisnya menjadi sangat kuat. Inilah yang dipikirkan para petinggi. Bagaimana kita bisa tahu? Seorang mukmin lainnya meminum semangkuk darah. Perbarui untuk pertama kalinya semangkuk darah ini disiapkan dengan cermat. Hal ini dapat meningkatkan masa hidup mereka. Ini adalah metode yang digunakan sekte dewa dan iblis untuk memperpanjang umurnya. Saya pikir itu karena kumpulan dewa dan iblis dari sekte dewa dan iblis kita dicuri. Ada orang yang lebih kuat yang mengincar sekte dewa dan iblis kita. Itu sebabnya wakil pemimpin berpikir untuk mundur terlebih dahulu. Selain itu, kekuatan lain di benua Chenwu sangat kuat. Bahkan jika pemuja kita menyusup, mereka tidak akan mampu melemahkan lawan. Jika perang pecah, pemuja dewa dan iblis kita masih akan menderita banyak kerusakan. Dan kuil api pasti akan mengambil keuntungan darinya. Ia akan dengan mudah menjaga kita dan benua Chenwu. Kita tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Musuh. Kuil api tidak mengetahui keberadaan kita. Dan kita memiliki orang dalam di kuil api. Ketika kuil api menyerang benua Chenwu di masa depan, kedua belah pihak akan menderita. Kami, sekte dewa dan iblis, ambil tindakan lagi. Ini akan jauh lebih mudah. Chen Xiang juga berpikiran sama. Sekte dewa dan setan ini hanya ingin mengambil keuntungan. Jika Anda belum mengetahui keberadaan kultus dewa dan iblis ini, sangat mudah untuk terbawa suasana. Bahkan jika mereka mengusir kuil api, akan sulit menghentikan sekte dewa dan iblis ini pada saat itu. Untung, kuil api dan kultus dewa dan iblis tidak bergabung. Jika kita bergabung, itu hal yang paling menakutkan. Itu di sini. Wakil pemimpin agama dewa dan iblis adalah yang terbesar. Dan pemimpinnya adalah budak surgawi di surga. Dia adalah orang yang mendirikan kultus dewa iblis. Anak laki-laki itu tertindas di Fang Ding milik Chen Xiang. Dia adalah putra wakil pemimpin di sini. Meskipun kamu hanyalah antek dari sekte dewa dan iblis, tapi kamu hanya menebak bahwa itu memang rencana sekte dewa dan iblis. Tiba-tiba sebuah suara datang. Itu mengejutkan Chen Xiang dan para dewa serta penganut iblis itu. Ada seseorang di sekitar sini. Chen Xiang tidak menyadarinya. Siapa itu? Seorang mukmin langsung berteriak. Senjata telah dikeluarkan. Kultus itu baru saja selesai bertanya. Tumpukan api yang diciptakan oleh orang-orang percaya ini menjadi semakin besar. Kemudian dia menjelma menjadi pria paruh baya. Pembaruan pertama sebenarnya sedang berlangsung. Chen Xiang melihat metode ini. Segera pikirkan kekuatan supernatural. Itu kekuatan magis, Long Shui berkata, memang ada orang kuat yang mempraktikkan cara ilahi di kuil api. Orang seperti itu sangat menakutkan. Kamu. Orang-orang percaya itu secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah kekuatan magis. Dan mereka melihat pria parubaya mengenakan gaun merah menyala. Saya tahu itu dari kuil api. Pemujaan dewa dan iblis mereka telah terungkap. Mereka meremehkan kuil api. Diperbarui sesegera mungkin, sayang sekali.
Jika Anda tidak memiliki tanda dewa dan iblis, saya dapat mengampuni kematian Anda. Izinkan Anda bergabung dengan kuil api saya dan menjadi budak kuil api kami. Tapi, temata setengah baya bersinar dengan api. Gelombang tangannya. Saya melihat beberapa orang yang terbakar tiba-tiba muncul. Menembus tubuh orang-orang percaya ilahi dan setan. Bakar mereka menjadi abu. Orang ini sangat kuat, pikir Chen Xiang dalam hati. Setelah pria parubaya membunuh para dewa dan iblis yang percaya ini, tubuh berubah menjadi seberkas api. Terbang ke udara. Terbang menuju pegunungan Guhun. Apakah kamu tahu kekuatan macam apa orang ini? Tampaknya mereka akan berurusan dengan dewa dan sekte iblis. Ini adalah hal yang baik. Chen Xiang segera dan dengan hati-hati berlari menuju pegunungan jiwa-jiwa. Long Sui berpikir sejenak. Berkata, tingkat kultivasi Shinto harus sama dengan Anda. Dia telah berkultivasi melampaui lautan para dewa. Dia telah memasuki alam kesurupan. Dan tingkat kultivasi Zenki berada pada tahap akhir Xianjun. Kata Baihu. Hanya Raja Abadi yang mengambil tindakan. Akan terikat oleh peraturan. Tetapi jika itu adalah Raja yang abadi. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang ini hanya akan menyerang dewa dan sekte iblis. Jika dia membuat marah Raja Abadi yang tersembunyi di dalam, bukankah itu akan sangat berbahaya? Chen Xiang tiba-tiba merasa sangat berbahaya. Jika Raja Abadi seperti itu juga pergi menyerang kerajaan surgawi senjata ilahi. Itu mudah didapat. Mengapa mereka tidak mengirim orang kuat seperti itu untuk menghadapi berbagai kekuatan di benua Chenwu? Chen Xiang tahu bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di kuil api. Bagaimana jika kita meminta beberapa orang kuat di tahap akhir keabadian manusia untuk melakukan serangan diam-diam? Benua Chenwu pasti akan mengalami kerugian besar. Saya tidak tahu. Tapi mereka hanya khawatir, kata Long Sui. Chen Xiang sampai ke kedalaman pegunungan Guhun. Sebagian besar hutan di dalamnya terbakar. Dan ada juga akibat dari pecahnya pertempuran. Hal ini menyebabkan pegunungan Guhun bergetar satu demi satu. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit. Api melesat ke langit. Gempa bumi besar terus terjadi. Setelah pertempuran, ada hembusan angin. Menyapu seluruh pegunungan Guhun dengan amukan api. Biarkan tempat ini menjadi lautan api. Mungkinkah sekte dewa dan iblis tahu bahwa kuil api akan menyerang mereka, jadi mereka berencana untuk pindah? Sepertinya kita tidak bisa meremehkan kuil api. Kuil api cukup kuat. Chen Xiang menghadapi yang kuat gelombang energi yang terjadi dalam pertempuran. Semakin dekat ke tempat terjadinya pertempuran, dia ingin melihat siapa yang melawan pria kuat Shinto dari kuil api. Seperti yang diharapkan, dia adalah ayah anak laki-laki itu. Apakah tidak ada orang kuat di sekte dewa dan iblis? Biarkan wakil pemimpin melakukannya sendiri. Chen Xiang sedang berbaring di gunung tinggi yang sangat panas. Melihat dua sosok di kejauhan yang saling bertabrakan seperti cahaya. Keduanya sangat cepat. Dan itu jauh darinya. Tapi dia masih bisa melihat dengan jelas. Bab 1245 Bencana Kehancuran. Sekte Dewa Iblis ini menderita banyak korban. Dari atas, Chen Xiang bisa melihat banyak mayat hangus tertiup angin. Beberapa mayat hangus terkoyak-koyak. Mereka semua adalah anggota dari sekte Dewa dan Iblis. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki jiwa. Baru saja meninggal. Chen Xiang tidak bisa menahan perasaan menyesal. Kuil api. Memang kamu yang melakukannya. Kamu mencuri batu aneh kami dan sekarang melakukan serangan dahsyat terhadap kami. Dewa dan gereja iblis kami akan mengingatmu, kata wakil pemimpin dengan marah. Menghadapi serangan pria Shinto yang kuat dari kuil api. Pembaruan pertama adalah bahwa wakil pemimpin ditindas. Kekuatan magis api yang digunakan pria paruh baya dari kuil api ini memang sangat dahsyat. Biarkan Chen Xiang diam-diam iri padanya. Dewa dan sekte iblismu bukanlah hal yang baik. Kamu benar-benar mengirim pelindung untuk menangkap dua dewa abadi kita. Sekarang manik-manik sumber kehidupan dari kedua dewa abadi itu telah hancur. Apakah kamu pikir kami tidak tahu dari api kuil pria paruh baya itu mencibir? Gelombang tangannya. Nyala api yang ganas berubah menjadi segel besar yang ditutupi dengan pola spiritual dan ditekan.
Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Terus-menerus membombardir wakil pemimpin sekte dewa dan iblis. Dua raja abadi sebenarnya terbunuh di kuil api. Chen Xiang diam-diam senang. HMPH, pelindung kami juga belum kembali. Kedua pelindung itu sama-sama raja abadi. Kecuali dua raja abadi dari kuil api Anda. Siapa yang bisa menjaga mereka, kata wakil pemimpin. Terlihat dia berada di bawah tekanan besar saat ini. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa sekte dewa dan iblis lebih rendah daripada kuil api. Dua penjaga tingkat raja abadi yang dikirim diperbarui sesegera mungkin. Dia sebenarnya ditahan oleh kuil api. Mungkin sudah mati. Itu sebabnya sekte dewa dan iblis ini berencana untuk bergerak cepat. Siapa yang menyangka kuil api akan menemukan markasnya begitu cepat? Disebut juga. Itulah mengapa pelindungmu mengambil raja abadi kami. Bunuh mereka. Jika tidak, raja abadi kami tidak akan mengambil tindakan. Kami tidak pernah memusuhi dewa dan sekte iblismu. Kami bahkan ingin bekerja sama denganmu. Siapa yang mengenalmu tangannya sebenarnya menjangkau kami. Kalau begitu jangan salahkan kami. Pria parubaya dari kuil api tiba-tiba berteriak. Awan api besar tiba-tiba muncul di langit malam. Itu adalah telapak tangan ilahi awan api. Chen Xiang pernah merasakan kekuatan telapak tangan ilahi awan api ini sebelumnya. Kuil api mulah yang pertama kali mencuri batu-batu aneh kami. Wakil pemimpin itu meraung putus asa. Telapak tangan yang sangat besar dipadatkan dengan api. Ditekan seperti langit. Terjadi ledakan. Gelombang api terjadi. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Menenggelamkan seluruh pegunungan Guhun. Hutan luas yang mengelilingi pegunungan Guhun juga tidak kebal. Siapa itu? Pria besar itu menutup matanya. Rasanya masih ada orang yang hidup di lautan api di bawah. Orang ini benar-benar kuat. Dia bisa merasakan keberadaan kehidupan dari api yang dia keluarkan. Ini merepotkan. Chen Xiang berlari dengan liar di lautan api. Kali ini dia melihat keberadaan super kuat di bawah raja abadi seperti kuil api. Itu hanya gerakan dari Fire Cloud Divine Palm. Banyak lahan yang terbakar. Banyak gunung yang terbakar menjadi debu. Bagaimanapun, itu adalah dewa abadi. Bahkan di alam surga, dia adalah orang yang sangat kuat. Dan dia juga mempraktikkan Shinto. Orang-orang kuat di sekte dewa dan iblis pada dasarnya telah dimusnahkan. Yang tersisa hanyalah beberapa udang. Mereka bisa diabaikan secara langsung. Tapi siapa orang yang tersembunyi di lautan api? Dia sangat cepat. Bahkan aku mengejarnya. Tidak. Pria besar itu bergumam, ketika aku turun, tuanku memberitahuku bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di langit kaisar baru ini. Itu benar setelah pembaruan pertama. Masih bisakah kamu berlari dalam nyala apiku lapangan? Begitu cepat. Aku khawatir itu hanya raja abadi. Dia tidak menyerangku. Sepertinya dia tidak ingin melawanku. Siapa itu? Ratu Iblis dan Raja Ular Jahat sama-sama pulih dari luka-luka mereka. Tidak mungkin mereka. Yang terkuat di alam iblis. Raja Iblis terbesar adalah Wang Qiangjin. Kecuali lelaki tua yang merupakan penguasa istana, tidak ada raja abadi lainnya di alam manusia. Chen Xiang awalnya berencana menunggu sampai pria paruhbaya itu terluka parah setelah bertarung dengan wakil pemimpin sekte dewa dan iblis. Pergi dan bersihkan miliknya. Siapa tahu mereka sangat kuat. Wakil pemimpin kultus dewa dan iblis menyerah begitu saja di hadapannya selama beberapa saat. Long Sui bisa mendengar bisikan kata-kata pria paruhbaya itu. Dia mengatakan ini pada Chen Xiang. Karena kita tahu bahwa tidak ada raja abadi di alam manusia, mengapa mereka tidak menyerang benua Chenwu? Jika raja abadi ini yang memimpin, benua Chenwu akan berada dalam bahaya. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Chen Xiang sekarang. Mungkin benua Chenwu menyembunyikan seseorang yang membuat mereka takut. Mereka khawatir akan mengeluarkan orang itu. Ada banyak hal aneh di benua Chenwu, kata Long Sui. Chen Xiang meninggalkan lautan api. Gunakan kekuatan hukum luar angkasa. Ditambah penyusutan. Gunakan keduanya secara maksimal. Jalankan menuju tempat yang paling dekat dengan susunan teleportasi. Dewa dan pemuja iblis ini benar-benar bodoh.
Ia mengirim begitu banyak pemuja dewa dan iblis untuk mencari orang-orang yang mencurigakan. Ini mengungkap di mana mereka bersembunyi. Baru kemudian pria parubaya itu datang untuk menemukan mereka dan menghancurkan mereka. Long Sui dikatakan, ini bukanlah hal yang buruk bagi kami. Sebaliknya, kami harus berterima kasih kepada kuil api karena telah membantu kami menghancurkan sekte dewa dan iblis yang begitu kuat. Saya pikir sekte dewa dan iblis di surga pasti akan mengetahuinya. Mereka pasti akan melawannya, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Ada kaisar api di belakang kuil api. Ada Tiannu di balik pemujaan dewa dan iblis. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat. Kedua kekuatan ini mungkin menjadi salah satu kekuatan terkuat di surga di masa depan. Api super di pegunungan Guhun membakarnya hingga rata dengan tanah dalam semalam. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh surga kaisar baru. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya berpikir itu adalah bencana alam. Chen Xiang tiba di lembah Ichewin. Ketahuilah dia akan kembali. Pan Yunlan segera datang menemuinya. Saat ini, sudah 5 hari sejak pegunungan Guhun terbakar. Api di sana belum padam. Tentu saja Pan Yunlan mengetahui tentang pegunungan Guhun. Karena dia tahu bahwa sekte dewa dan iblis tersembunyi di pegunungan Guhun. Chen Xiang sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menghancurkan sekte dewa dan iblis. Jadi dia selalu memperhatikan berita di sana. Tanpa diduga, sekte dewa dan iblis benar-benar musnah. Sekarang semuanya terbakar oleh api itu. Itulah yang kamu lakukan. Begitu dia melihat Chen Xiang. Pan Yunlan bertanya dengan heran. Tidak, itu orang kuat dari kuil api, orang itu membunuh wakil pemimpin dewa dan kultus iblis dalam beberapa detik, nada bicara Chen Xiang sangat serius. Karena orang itu adalah ancaman besar. Tentu. Itu bisa dianggap dibunuh secara tidak langsung olehnya. Karena dia mencuri batu aneh itu. Biarkan dewa dan sekte iblis curiga bahwa kuil api yang melakukannya. Jadi 2 raja abadi segera dikirim untuk menangkap 2 raja abadi dari kuil api. Mereka disiksa. Pada akhirnya, tidak ada yang ditanyakan. Dan kedua dewa abadi itu juga bukan vegetarian. Dia dibunuh ketika dia melawan. Akhirnya. Kemudian kuil api dan pemuja dewa dan iblis diam-diam bentrok. Itu semua adalah pertarungan orang-orang terkuat. Chen Xiang juga tidak tahu bagaimana Raja Abadi itu tidak memicu kekuatan aturan untuk menahan Raja Abadi. Dan berperang. Dia juga membunuh Raja Abadi. Chen Xiang memberitahu Pan Yunlan tentang konflik antara kuil api dan sekte dewa dan iblis. Bagaimanapun, Pan Yunlan telah membantu para pemimpin lembah Ichewin dan kultus dewa dan iblis selama bertahun-tahun. Punya pengalaman dengan hal semacam ini. Bab 1246 Misteri Makam. Pan Yunlan tahu bahwa Chen Xiang khawatir dewa abadi yang kuat dari kuil api akan memimpin sekelompok besar orang untuk menyerang benua Chenwu. Meski mereka bisa menghentikannya. Namun kerugian besar juga akan terjadi. Dia berpikir sejenak. Berkata, mereka tidak berani menyerang. Mungkin mereka khawatir tentang hal itu. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Chen Xiang buru-buru. Kampung halamanmu, tempat di mana kamu dilahirkan. Apakah kamu masih ingat? Xian-Xian dan Youlan sama-sama lahir di sana. Meng Er pergi untuk menyelidiki karena beberapa hal. Kemudian dia bertemu Sui Xian-Xian secara kebetulan. Kumpulkan mereka. Sebagai amurid. Kata-kata Pan Yunlan. Itu mengejutkan Shen Xiang seperti sambaran petir. Perbarui dunia sekuler yang hilang sesegera mungkin. Ayahnya. Rakyatnya semuanya ada di dunia sekuler itu. Lalu tiba-tiba menghilang. Itu merupakan pukulan besar baginya. Sekarang dengarkan Pan Yunlan mengatakan ini. Baru pada saat itulah dia ingat tempat di mana dia dilahirkan. Itu adalah tempat yang menyembunyikan suatu rahasia. Apa yang terjadi dengan kampung halamanku, Chen Xiang selalu ingin tahu. Su Meiyao dan Bai Yoyo sepertinya mengetahui sesuatu. Majikannya Huang Jintian dan Gu Dongchen juga mengetahui hal itu. Itu sebenarnya bagi kami. Ini bukan masalah besar. Tapi bagi kalian orang-orang dari tempat itu. Silakan datang ke chapter lebih cepat. Mungkin itu bukan hal yang baik. Tapi keluargamu tidak akan mati.
Tuanmu telah menyembunyikannya darimu. Dia hanya khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang keterlaluan setelah mengetahui apa yang terjadi di sana. Hal yang sama berlaku untuk Xianxian dan Youlan. Tapi sekarang berbeda. Kalian semua sudah dewasa. Kalian semua. Dia adalah raksasa yang bertanggung jawab atas kekuatan tertentu. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Jika aku mendengar sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Chen Xiang tiba-tiba memeganginya erat-erat, tidak ingin ayahnya berada dalam bahaya. Itu kerabatnya. Apa yang terjadi di sana? Chen Xiang menundukkan kepalanya. Wajahnya sangat serius. Hanya pendiri sekte kita di benua Chenwu yang mengetahui masalah ini. Hanya sekte yang lebih tua yang mengetahuinya. Ada legenda tentang benua Chenwu. Konon ada makam yang sangat kuat di sini. Siapa yang memiliki makam ini? Sebuah tempat. Akan menghilang pada waktu yang khusus. Kemudian akan muncul kembali. Dan orang-orang di tempat makam ini berada akan menjadi penjaga makam. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun mereka dibatasi oleh makam itu. Adapun apakah akan ada menjadi apa konsekuensinya? Kami tidak terlalu mengetahuinya. Apakah itu makam Kaisar 10 Langit? Chen Xiang segera memikirkan hal ini. Makam 10 Kaisar Langit selalu menjadi misteri. Tidak tahu di mana itu. Kami tidak tahu. Singkatnya, makam itu milik orang kuat. Adapun apakah itu makam 10 Kaisar Langit, kami juga tidak tahu. Pan Yunlan menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kuil api takut dengan tempat itu? Bukankah sudah menghilang? Chen Xiang bertanya lagi. Tempat itu telah hilang. Tidak ada alasan untuk takut dengan kuil api. Itu belum hilang. Itu hanya tersembunyi di ruang lain. Tapi sangat dekat dari sini. Energi benua Chenwu adalah untuk mempertahankan operasi dunia itu. Jika mereka mengirim orang yang terlalu kuat untuk menyerang sekte di sini, itu akan terjadi, hancurkan keseimbangan di sini. Dunia sekuler itu mungkin muncul, dan orang-orang yang menjaga makam akan keluar dan mulai membunuh orang. Kata Pan Yunlan. Jika Dewa Abadi mengambil tindakan, itu bisa menghancurkan seluruh tempat dalam sekali jalan. Kalau di sini banyak korban jiwa, memang akan menumpuk banyak energi mati. Lebih banyak lagi yang mati. Ini akan merusak aura di sini. Menyebabkan hilangnya energi dengan cepat. Maka macam apa itu? Begini. Bukankah ayahku penjaga makam di sana? Apakah mereka masih punya agenda sendiri? Tanya Chen Xiang. Dia sangat ingin menyelamatkan ayahnya dan orang-orangnya dari tempat itu. Entahlah. Tapi sebagai penjaga makam, mereka pasti akan sangat kuat. Saat dunia sekuler lenyap, kekuatan orang-orang di atas akan meningkat. Jika kamu ingin tahu apakah ayahmu dan yang lainnya akan ada di dalam bahaya apapun, yang terbaik adalah mencari tahu. Kita tahu siapa pemilik makam itu. Jika dia orang baik, tidak akan terjadi hal besar pada mereka, kata Pan Yunlan. Su Meiyao dan Bai Youyo juga mengetahui hal ini. Chen Xiang merasa mereka juga tidak mengetahui siapa pemilik makam itu. Sebaliknya, saat dia sedang mencari makam kaisar, mereka akan mengingatkannya. Mereka mungkin tidak yakin apakah makam tersebut adalah makam kekaisaran. Sebenarnya, sekte lokal kami dapat menyelesaikan sendiri masalah di benua Chenwu. Silakan datang ke bab lebih lanjut lebih cepat. Kekuatan tersembunyi kami di sini tidak lemah. Anda dapat berlatih dengan tenang sekarang. Bersiaplah untuk kenaikan. Hanya surga yang bisa kalian anak muda harus pergi ke sana. Jika benar-benar ada kedamaian di sini saat itu, saya juga akan pergi ke surga. Pan Yunlan tersenyum pada Chen Xiang. Chen Xiang meninggalkan lembah Ichewin. Kembali ke kerajaan senjata ilahi. Dia tidak banyak bicara kepada Sui Xianxian dan yang lainnya. Katakan saja pada mereka. Pan Yunlan akan datang. Perjelas semuanya. Dan dia kembali ke Jianglongmen. Tiba di pembuluh darah naga jauh di tengah-tengah tempat pemakaman naga jahat. Belajar tentang dunia sekuler dan makam. Hal ini mengingatkannya pada banyak hal. Makam misterius itu jelas menyerap energi benua Chenwu di sana. Dan urat naga akan muncul di benua Chenwu di masa depan. Jika Anda mengasosiasikannya bersama-sama.
Bisa ditebak kalau orang-orang yang ada di makam itu mungkin dibangkitkan dengan menggunakan urat naga. Pilong kecil. Apa pendapatmu tentang ini? Bukankah Sister Meiyao dan Sister Yoyo memberitahumu tentang makam itu? Chen Xiang sedang berbaring di pembuluh darah naga tempat manik-manik naga awalnya disimpan. Dia tidak kembali selama beberapa tahun. Kualitas kristal yang membentuk urat naga ini juga meningkat pesat. Segera, dia percaya. Itu pasti akan berevolusi menjadi immortal kristal. Kamu tidak memberitahuku. Silakan membaca lebih banyak bab lebih cepat. Tapi kamu bisa bertanya pada Bai Hu. Dia mungkin tahu sesuatu, kata Long Sui. Saya rasa saya tidak tahu, saya pikir makam itu mungkin tidak ada hubungannya dengan periode itu, kalau tidak, kekuatan kuno itu pasti sudah mengambil tindakan terhadap benua Chenwu. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Dia telah bertanya pada Duan Chong sebelumnya. Duan Chong juga tidak mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia berpikir begitu. Itu membuat kuil Dewa Api memiliki beberapa keraguan. Tampaknya pemilik makam itu sangat kuat. Tapi itu bukan milik Kaisar 10 Surga. Siapa itu? Chen Xiang sangat penasaran di dalam hatinya. Dan tidak ada cara untuk menyelidikinya. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Tentu. Itu semua tentang keinginan untuk mengetahui apakah ayahnya aman di sana. Chen Xiang kini telah kembali ke pembuluh darah naga. Dan urat naga ini berkembang sangat pesat. Jadi dia tidak perlu khawatir berlatih di sini akan menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga. Selama bertahun-tahun. Tempat pemakaman naga jahat dan formasi besar kota penakluk naga. Semuanya dipelihara oleh energi urat naga ini. Tapi urat naga ini tidak hanya tidak mengurangi energinya. Sebaliknya, justru ditingkatkan. Chen Xiang kembali dengan tenang. Dan murid lainnya dilarang masuk jauh ke bawah tanah. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Chen Xiang telah kembali. Hanya patriark klan geosentris dan beberapa lelaki tua yang tahu. Mari kita coba dulu. Bisakah saya mengolah jiwa api di sini? Api adalah hambatan saya sekarang. Saya menggunakan metode pemurnian ilahi. Tanpa api yang kuat, sulit untuk memurnikan pil kelas menengah tingkat surga. Bahkan jika saya memurnikan apil tingkat surga bahkan ramuan tingkat rendah pun agak sulit. Chen Xiang menutup matanya. Mulailah menjelajahi kristal inti bumi. Ingin memicu energi di dalamnya. Untuk memperkuat jiwa apinya. Pada saat yang sama, biarkan benih api bertunas. Jika Anda bisa menyatukan semua ini, mungkin jiwa apinya bisa naik ke level yang besar. Kamu baru saja menyempurnakan ramuan tingkat surga tingkat rendah. Kamu sudah mulai memikirkan tentang ramuan tingkat menengah. Luangkan waktumu, sempurnakan beberapa ramuan tingkat surga tingkat rendah yang cocok untukku terlebih dahulu. Aku sudah lama menunggu. Kata Sui. Saya tahu ini. Tetapi sangat sulit bagi saya untuk menyempurnakan pil Hunuan sekarang. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, itu akan gagal. Bukannya Anda tidak mengetahuinya. Jika bukan karena akar dari pil tersebut. Pohon Hunuan yang beresonansi dengan pembuluh darah Dewa Yin dan Yang saya akan memperbaikinya. Pasti sangat sulit membuat tungku pil Hunuan. Chen Xiang berkata, pil Hunuan ini relatif mudah untuk disuling. Jika itu adalah kenaikan pil, menurutku kobaran apiku saat ini seharusnya sulit untuk ditangani. Pil kenaikan untukmu. Tidak praktis untuk mengatakannya. Jika kamu tidak mengatasi musibah, itu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maukah Anda menyerahkannya? Saya mendengar Suster Meiyao berkata bahwa ada sejenis pil yang disebut pil Tianlong. Pil ini khusus diberikan kepada naga. Nilainya adalah itu tergantung pada kualitas bahan obatnya. Jika bahan obatnya dari surga tingkat rendah, Anda dapat menyempurnakan pil Tianlong dengan kualitas yang sama. Saya pikir pil naga langit pasti enak, kata Long Sui. Oke, saya akan mengumpulkan bahan obat untuk Anda ketika saya punya waktu, tentu saja Chen Xiang harus menyetujuinya. Besarkan naga kecil ini menjadi kuat. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Long Sui tidak mengganggu budidaya Chen Xiang saat ini. Nyala api Chen Xiang dapat ditingkatkan. Itu berarti dia bisa memurnikan lebih banyak pil tingkat tinggi. Ini adalah hal yang baik. Sebelum
Chen Xiang pernah memiliki kesempatan untuk memicu potensi api laten di tubuhnya. Jiwa api yang sangat kuat dapat menyatu pada saat itu. Namun saat itu, dia tahu bahwa tubuh fisiknya tidak mampu menahannya. Itu sebabnya dia tidak melakukannya. Namun kini ia ingin mengeluarkan potensi terpendam itu. Tapi rasanya sangat sulit. Bab 1247 hasil tak terduga. Su Meiyao dan Bai Youyou sekarang tertidur. Dan Long Shui tidak bisa memberikan nasihat apapun kepada Chen Xiang. Chen Xiang sekarang kebingungan lagi. Ketika dia tidak ingin mengupgrade jiwa api sebelumnya. Dan kesempatan itu tiba-tiba muncul. Sekarang dia ingin naik. Namun kuncinya tidak dapat ditemukan. Tepat ketika Chen Xiang merasa cemas tentang hal ini. Tiba-tiba energi yang sangat sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Buat dia sangat nyaman. Baru kemudian dia ingat bahwa ini adalah energi yang dilepaskan oleh perpaduan pil surgawi tumbuhan dan tumbuhan serta roh tumbuhan dan pohon. Dia memperoleh pil surgawi tumbuhan dan pohon di Gunung Suci 10 Surga. Semangat tumbuh-tumbuhan diperolehnya dalam perjalanan menuju Gunung Keyes. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Keduanya menyatu sepanjang waktu. Sudah lama berkumpul. Namun tidak ada yang sepenuhnya berhasil. Sekarang kekuatan ini tiba-tiba muncul. Chen Xiang tiba-tiba merasa energik. Ramuan surga rumput dan pohon ini menyatu dengan roh rumput dan pohon. Entah apa yang akan terjadi. Kedua hal ini bisa membuat manusia lebih dekat dengan alam. Saya tidak tahu apakah bisa membantu saya meningkatkan jiwa api saya. Chen Xiang akhirnya memilikinya. Sebuah terobosan. Sekarang dia membiarkan dirinya melupakan dirinya sendiri. Jangan lakukan apapun sendiri. Hal ini memungkinkan pil surgawi tumbuhan dan roh tumbuhan menyatu lebih cepat. Secara tidak sadar, Chen Xiang tiba-tiba merasa tubuhnya sangat ringan. Buatlah diri Anda merasa seolah-olah Anda terintegrasi dengan seluruh urat nadi naga. Dan dia sepertinya bisa merasakan bubur api yang mendidih di tengah bumi. Itu membuatnya merasa seolah menyatu dengan bumi. Saat ini, ia dapat memahami lebih jelas cara kerja jantung bumi. Lingkungan di tengah bumi sangat keras. Bubur api di bawahnya seperti gelombang ombak yang gila. Terkadang ada beberapa gelombang bubur api yang saling bertabrakan. Energi yang keluar dari dampaknya. Ini akan berdampak besar. Menembus ke langit. Bentuk aura. Dan di bawahnya terdapat urat naga. Karena saluran pori yang tak terhitung jumlahnya membentuk garis-garis yang mengandung pesona Tao. Oleh karena itu, lebih banyak energi spiritual yang lahir. Juga berubah menjadi cair. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian mengalir ke tempat lain. Akhirnya mengembun menjadi bentuk kristal. Berubah menjadi urat naga. Jadi begitu, tidak heran binatang api kuno begitu marah padaku karena mendapatkan kristal inti bumi. Ternyata benda kondensasi kristal ini adalah bentuk yang paling kuat. Chen Xiang sepertinya telah memahami sesuatu. Rasakan perpaduan ramuan surgawi tumbuh-tumbuhan dan semangat tumbuh-tumbuhan. Waktu berlalu cepat. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Chen Xiang sama sekali tidak menyadarinya. Saat ini dia hanya punya satu ide. Biarkan saja jiwa apimu meningkat. Dan dia sudah punya arahan. Kristal ilahi inti bumi mengandung kekuatan api yang sangat kuat. Saya selalu berpikir bahwa hanya dengan melepaskan energi di dalamnya saya dapat memperkuat jiwa api saya. Tapi sekarang saya salah. Inilah yang dilihat Chen yang terkondensasi menjadi energi yang naik di bawah inti bumi, Jing Chai memikirkannya. Dia berencana membiarkan sesuatu yang mirip dengan urat naga di tubuhnya. Namun sifatnya berbeda dengan urat naga. Apa yang ingin dia lahirkan adalah pembuluh darah dewa jiwa api. Ada percikan api ilahi di kristal ilahi inti bumi. Dia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya. Integrasikan benih api surgawi dan jiwa api Qian Kun ke dalam tubuhnya. Baru saja terpikirkan. Dia segera melakukannya. Gunakan kekuatan ilahi yang kuat untuk mengemudi. Tarik napas semua jiwa api dan benih api langit ke dalam kristal inti bumi. Update secepatnya walaupun belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi dia merasa pasti akan menaikkan apinya ke level yang lebih tinggi. Dia baru saja melakukannya belum lama ini. Ada kecelakaan.
Kristal ilahi inti bumi tiba-tiba menghasilkan kekuatan isap yang sangat kuat. Menyerap jiwa api Qian Kun yang menyatu dengan jiwa dan tubuhnya sedikit demi sedikit. Itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Hari itu api telah tersedot ke dalam kristal inti bumi. Yang tidak dia duga adalah kristal ilahi inti bumi sebenarnya menelan perpaduan pil surgawi tumbuhan dan roh tumbuhan dan pohon. Penjahat kecil, apa yang terjadi di dalam tubuhmu? Silakan segera datang ke bab lainnya, Long Sui tiba-tiba berteriak. Karena dia melihat energi spiritual dari pembuluh darah naga berubah menjadi cair. Itu menembus ke dalam tubuh Chen Xiang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Chen Xiang tidak menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya sangat kesakitan. Dan kristal ilahi inti bumi muncul di tengah-tengah dantian. Itu berputar liar di atas patung di tengah. Berubah menjadi bola api. Menyerap energi sejati dan jiwa api Qian Kun yang terkandung dalam pil surgawi miliknya. Energi sebenarnya yang tersimpan di Tiandan diekstraksi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi ia dengan cepat menyerap suplemen energi spiritual dari pembuluh darah naga. Itu sebabnya Long Su juga melihat Chen Xiang menyerap energi spiritual dari pembuluh darah naga dengan begitu gila-gilaan. Pembaruan segera, menyerap 5 elemen Qi sejati. Mungkinkah itu berevolusi menjadi api surgawi 5 elemen? Sama seperti Li Baojun. Pada saat ini, Long Sui menembus kekuatan ilahi ke dalam dantian Chen Xiang. Saya melihat kristal inti bumi berkedip dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Langsung berkata dengan heran. Bisa juga api surgawi langit dan bumi. Tidak butuh waktu lama. Long Sui melihat perubahan besar pada kristal ilahi inti bumi lagi. Ini, ternyata adalah cahaya berwarna-warni. Apakah itu api langit yang berwarna-warni? Tidak. Chen Xiang berkata dengan susah payah, Sister Youyo dan Sister Mei Yao memberikannya kepadaku. Pembuluh darah Dewa Yin dan yang milikku juga memasuki kristal dewa inti bumi ini sedikit demi sedikit. Jiwa api, pembuluh darah dewa, dan pembuluh darah tulangku diperbarui sesegera mungkin. Semuanya harus diintegrasikan menjadi satu. Apa? Bagaimana hal-hal ini bisa digabungkan bersama? Long Sui terkejut. Jika digabungkan, ini akan sangat luar biasa. Tapi dia khawatir tubuh fisik Chen Xiang tidak akan mampu menahan kekuatan yang akan meletus ketika benda-benda ini bergabung menjadi satu. Di dalam dantian Chen Xiang, bisa dikatakan sedang terjadi kekacauan saat ini. Kilat dan petir. Pergerakannya sangat besar. Sekarang dia berada di pembuluh darah naga. Jumlah energi yang diserap sungguh mencengangkan. Bahkan klan geosentris dekat Dragon Vein. Mereka semua bersembunyi. Karena gerakannya terlalu hebat. Seluruh urat naga tampak menderu. Situasi ini berlangsung selama lebih dari sebulan sebelum berhenti. Saat ini, Chen Xiang juga mengalami koma. Kecil, bangun-bangun, Long Sui berteriak cemas. Sekarang dia bahkan tidak bisa melihat kondisi dantian Chen Xiang. Apalagi tidak ada jejak energi Zenqi di dalam tubuh Chen Xiang. Sepertinya dantian telah dihapuskan. Ada apa? Chen Xiang membuka matanya. Rasa sakit yang parah di tubuh saya telah hilang. Saat ini, dia hanya merasa seperti baru saja tidur. Di mana dantianmu? Kenapa aku tidak bisa merasakannya saat pertama kali diperbarui? Apakah kamu mengacaukannya sendiri? Hilang. Mengapa kamu tidak memiliki nafas energi yang sebenarnya? Apa yang terjadi? Kamu benda langit masih ada di sana. Apakah kamu di sana? Long Sui sangat khawatir. Chen Xiang melihat dantiannya. Lalu dia membeku. 5 binatang dan gajah di dalamnya masih ada. Bagian dalam Tiandan juga normal. Tidak banyak yang berubah. Namun Vena ilahi Yin dan Yang, jiwa api semesta, dan kristal ilahi inti bumi semuanya hilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi kabut abu-abu kehitaman. Kabut ini menyelimuti seluruh dantian. Dia bisa merasakan nafas Vena ilahi Yin dan Yang di kabut hitam ini. Dan dia merasa bisa melepaskan api juga. Dan nyala apinya akan semakin dahsyat. Dantianku telah berubah menjadi ruang abu-abu yang besar. Ada 5 binatang buas dan gajah di dalamnya. Nafas energi sejati tidak akan keluar.
Dan jika aku melepaskan energi sejati akan keluar melalui massa udara abu-abu. Selama saat disentuh sulit untuk merasakan kabut. Saya bahkan tidak tahu itu energi sebenarnya, kata Chen Xiang. Sulit baginya untuk menjelaskan dengan jelas dalam keadaan saat ini. Dia merasa massa besar berwarna abu-abu kehitaman itu tidak cukup sempurna. Namun ia memiliki kekuatan yang sangat ajaib. Melindungi dantiannya. Dia merasakannya meskipun seseorang menusuk dantiannya. Mungkin Anda tidak dapat merusak barang-barang di dalamnya. Dantiannya sepertinya sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Tapi itu ada. Itu setara dengan keberadaan laut ilahi. Jiwanya lah yang menyatukan mereka. Artinya, meski tubuh fisiknya hancur, energi sebenarnya dari budidayanya juga akan ada. Fenomena yang aneh. Bahkan Long Shui pun kagum. Dasar bajingan kecil selangkah lebih dekat menuju keabadian. Lihatlah apimu sekarang. Saudari Meiyao dan Saudari Youyo sedang tidur. Main-main saja. Untungnya, ini bukan hasil yang buruk, desak Long Shui. Chen Xiang melepaskan bola api di telapak tangannya. Ternyata itu adalah nyala api yang sangat biasa. Ini mengejutkan dia dan Long Shui. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Nyala api yang dia keluarkan sebenarnya mulai berubah warna. Pertama merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Warna-warna ini berubah dengan cepat. Pada akhirnya, ketiga warna mata yaitu putih, emas, dan hitam perlahan berubah. Akhirnya, 5 cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, ternyata itu adalah 5 elemen api surgawi. Apa yang terjadi? Saya merasa bisa menggunakan berbagai bentuk api. Chen Xiang mengikuti pikirannya sendiri. Api biasa lainnya dilepaskan. Namun inilah memang api alam semesta. Ini sangat kuat. Apakah ada api yang lebih kuat? Saya melihat cahaya warna-warni muncul di dantian Anda sebelumnya. Mungkin Anda bisa melepaskan api langit berwarna-warni, kata Long Shui dengan penuh semangat. Bab 1248 Api Kuat. Chen Xiang tidak tahu apa yang terjadi di dantiannya sebelumnya. Saya mengetahui bahwa pancaran api surgawi yang berwarna-warni muncul di dantian saya. Dia sangat terkejut. Cobalah dengan cepat, api langit berwarna-warni sangat indah, desak Long Shui. Chen Xiang mengendalikannya dengan pikirannya. Biarkan nyala api keluar dari telapak tangan Anda. Lihat nyala api ini. Long Shui bersorak. Sinar cahaya warna-warni bersinar. Batu kristal di sekitarnya memantulkan cahaya warna-warni. Itu terlihat lebih cantik. Di saat yang sama, tempat itu juga dipenuhi dengan panas yang sangat nyata dan sangat panas. Energinya dikonsumsi dengan sangat cepat. Api langit 7 warna ini benar-benar kuat. Chen Xiang berkata dengan terkejut, itu tiba-tiba saja. Energi di salah satu pil surgawi saya habis. Sekarang dia memiliki 35 pil surgawi. Dalam situasi ini tidak akan memakan waktu lama. Api langit 7 warna ini dapat menghabiskan seluruh energi sebenarnya di tubuhnya. Sepertinya sekarang kamu bisa menggunakan api berbagai warna sesuka hati. Apakah ini semua dikendalikan oleh pikiranmu sendiri? Bisakah kamu menggunakan api yang lebih kuat? Saya selalu merasa potensi api yang kamu inspirasi lebih dari ini. Harus ada yang lebih kuat yang satu. Kata Long Shui. Dia telah mengikuti Chen Xiang. Dan itu juga telah terintegrasi dengan kekuatan Shen Xiang. Dia paling tahu situasi di dalam tubuh Chen Xiang. Saya akan mencoba lagi, Chen Xiang mengerutkan kening dan menatap telapak tangannya. Gunakan pikiran Anda untuk mengendalikan kekuatan di dalam tubuh Anda. Biarkan energi yang menyebalkan itu berubah menjadi api yang lebih kuat dan meletus. Apakah itu tidak cukup? Long Shui melihat tidak ada api di telapak tangan Chen Xiang untuk waktu yang lama. Dia bertanya. Datang. Chen Xiang tiba-tiba berteriak aneh. Saya melihat semburan api tiba-tiba menyambar dari telapak tangannya. Namun kemudian menghilang lagi. Sekelompok api baru saja muncul. Tapi itu hanya sesaat. Itu tidak terus menyala. Tapi inilah saatnya. Kemudian semua kitiandan di tubuh Chen Xiang terkuras habis. Terlihat betapa dahsyatnya nyala api tadi. Long Shui juga berseru berulang kali.
Panas yang baru saja keluar. Saya khawatir suhu di inti bumi tidak lebih dari ini. Perbarui secepatnya. Jika ada orang di sekitar dan Anda tidak mengendalikan api dengan baik, Anda pasti akan melakukannya terbakar. Nyala api macam apa ini? Pada saat ini, Long Shui bisa merasakan semua energi di tubuh Chen Xiang telah habis. Namun apinya hanya bertahan sesaat. Jika ingin menggunakan api itu terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu harus menghabiskan banyak energi. Ini bukan yang bisa digunakan Chen Xiang sekarang. Sepertinya kamu telah sepenuhnya memanfaatkan kekuatan api di tubuhmu. Jika Anda memiliki Qi yang cukup, Anda mungkin bisa melepaskan api yang lebih kuat dari sebelumnya, kata Long Shui. Chen Xiang juga berpikir demikian. Dia akan mencoba melepaskan api itu lagi. Tidak masalah meskipun itu menghabiskan energinya sendiri. Dia ingin memastikan apakah dia benar-benar bisa melepaskan api yang kuat itu. Atau hanya secara kebetulan. Setelah mendapatkan kembali vitalitasnya, Chen Xiang mencoba lagi. Kali ini sama seperti sebelumnya. Itu hanya kilatan api. Namun semburan panas yang hebat meletus. Jika ini tidak ada dalam nadi naga, tapi di hutan, segala sesuatu di sekitarnya akan terbakar menjadi abu. Bahkan jika aku menjadi abadi, aku khawatir aku hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Nyala api jenis apa ini? Dari sudut pandang Chong Guangxia, tidak ada bedanya dengan api biasa. Chen Xiang dikatakan. Long Shui mengangguk dan berkata, menurut Guangxia, itu sama dengan api Qian Kunmu. Tidak ada bedanya dengan api biasa. Silakan lihat bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Mungkinkah itu api langit Qian Kun? Tapi secara logika, api langit Qian Kun seharusnya itu adalah perpaduan dari 5 elemen api surgawi. Anda menggunakan 5 elemen api surgawi untuk memadukannya dan itu dapat dikumpulkan. Seharusnya tidak menghabiskan banyak energi. Dan itu tidak akan sekuat itu. Chen Xiang bermeditasi lagi untuk memulihkan energinya. Setelah pulih dengan baik, dia melepaskan 5 elemen api surgawi. Kemudian gabungkan api 5 warna dari 5 elemen api surgawi menjadi satu. Benar saja, warnanya berubah menjadi sama dengan api biasa. Nyala api juga menjadi lebih kuat. Ini lebih kuat dari 5 elemen api langit yang asli. Jadi sekarang dia yakin. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Api yang dilepaskan menggunakan energi sejati seluruh tubuh sebelumnya. Ini bukan api surgawi dari langit dan bumi. Bahkan jika saya dapat menggunakan api yang sangat kuat sekarang, energi saya tidak dapat mengimbangi konsumsinya. Bahkan jika saya menyerap energi spiritual dari luar untuk memurnikannya menjadi energi, saya masih tidak dapat mengimbangi tingkat konsumsinya. Ini adalah sesuatu yang membuat Chen Xiang sangat tertekan. Ia mampu melepaskan 5 elemen api surgawi yang lebih kuat dari api alam semesta. Api langit dan bumi. Bahkan api langit berwarna-warni. Tetapi jika Anda menggunakan api surgawi langit dan bumi, dia pikir itu hanya 1 jam. Itu dapat menghabiskan seluruh energi di tubuhnya. Untuk mengetahui, api surgawi langit dan bumi sebelumnya dilepaskan terus-menerus sepanjang hari. Dia tidak bisa membiarkan energinya habis. Meski menghabiskan banyak energi. Namun, kobaran apinya juga meningkat berkali-kali lipat. Jika Anda menggunakan metode latihan untuk membuat ramuan, tidak peduli seberapa kuat nyala apinya, saya khawatir ini tidak akan meningkatkan efisiensi apapun. Paling-paling itu hanya memainkan peran kecil. Namun berbeda jika dia menggunakan metode pemurnian ilahi. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Jika ada nyala api yang kuat, itu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tentu, dia tidak hanya perlu menyalakan apinya. Dia juga perlu meningkatkan level Shinto-nya. Dia baru saja melangkah ke alam ketuhanan di alam Shinto. Ini untuk berlatih Shinto. Ini hanya bisa dianggap sebagai permulaan. Dan ke belakang, ini akan menjadi semakin sulit. Bahkan jika dia memiliki teknik pembunuhan ilahi dan seni ilahi naga 9 putaran. Tidak ada yang bisa membiarkannya berkembang dengan cepat. Kecuali dia seperti Long Shui. Dia adalah tipe orang yang dilahirkan untuk mempraktikkan Shinto. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi seperti Long Shui.
Meskipun Anda tidak banyak berlatih, Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda sendiri. Sungguh membuat iri. Seberapa kuat jadinya jika saya berlatih sampai tingkat Shinto seperti saya sekarang? Tanya Chen Xiang. Berlatih Shinto berbeda dengan mengolah Zenki. Sulit untuk meningkatkan ranah Shinto. Saya merasa bahwa dunia sulit untuk menemukan yang lain pada waktunya. Long Sui berkata, jika Anda terus meningkatkan wilayah Anda, itu akan menjadi ranah mengubah dewa menjadi geng. Mengubah dewa menjadi geng. Betapa kuatnya. Bisakah kamu mencapainya sekarang? Chen Xiang bertanya dengan tergesa-gesa. Hehe, aku tidak akan memberitahumu ini, Long Sui tersenyum manis dan berkata, kamu yang berlatih Qi, kamu harus tahu bahwa Qi Gang sangat kuat, kondensasi Qi menjadi Gang, biarkan Qi yang dilepaskan menjadi seperti pisau tajam. Gunakan sesukamu. Dengan satu ayunan, melepaskan Qi Gang dapat menghancurkan gunung besar. Itu benar. Bagaimana dengan geng yang dibentuk oleh kekuatan ilahi? Apakah sama kuatnya? Chen Xiang tiba-tiba menjadi penasaran. Ini sangat kuat. Jika Anda berlatih Zenki dan maju ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatan Anda akan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Atau bahkan 10 kali lipat. Tetapi berlatih Shinto berbeda. Anda harus mengetahuinya sendiri, kata Long Sui. Ya, sebelum saya memasuki keadaan transendensi, jiwa saya sangat lemah dan sebelum berubah menjadi kekuatan surgawi, kekuatan semacam itu tidak terlalu berguna, Chen Xiang mengangguk. Long Sui berkata, jika Anda dapat memadatkan kekuatan suci Anda menjadi Shen Gang, maka kekuatan magis yang dapat Anda gunakan akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, ini sudah pasti. Dan efek terbesarnya adalah Anda dapat menggunakan kekuatan suci Anda sebagai energi sejati. Gunakan. Lepaskan. Gunakan untuk melakukan serangan yang sebenarnya. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Jantungku tiba-tiba melonjak. Jika Anda menggabungkan Shen Gang dan Zen Gang bersama-sama, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang dahsyat, maka kekuatan yang dikeluarkan pasti sangat menakutkan. Bab 1249 Hancurkan Klan Naga. Jika itu adalah kekuatan ilahi sebelumnya, itu digunakan sebagai media. Setelah mengerahkan beberapa kekuatan magis, Anda dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang. Namun, kekuatan magis ini biasanya memerlukan waktu untuk ditampilkan. Misalnya, segel Tianlong. Dan perubahannya teknik. Ini adalah transformasi kekuatan ilahi menjadi energi aneh. Dapat mengubah struktur tubuh manusia dan mengasimilasi tubuh manusia dengan benda lain. Awalnya, segala sesuatu di dunia berasal dari sumber yang sama. Dan seni perubahan menggunakan ini. Pertama, mari kita membangun tubuh manusia. Energi diubah menjadi asal. Kemudian ia mensimulasikan energi struktural benda lain, sehingga berubah. Bicara saja tentang Shinto. Long Sui selalu banyak bicara. Jadi dia sangat berharap Sumeyao dan Bai Youyo bisa memiliki jiwa. Kemudian dia bisa mengajari mereka banyak ilmu Shinto setiap hari. Long Sui melanjutkan, kekuatan ilahi adalah evolusi dari kesadaran ilahi. Karakteristiknya adalah kapasitas yang sama. Tetapi kekuatan ilahi berkali-kali lebih kuat dari kesadaran ilahi. Namun, jika kedua kekuatan ini digunakan secara langsung, paling banyak itu akan menjadi serangan spiritual jika diubah menjadi Shen Gang. Anda dapat menggunakan kekuatan ilahi Anda seolah-olah itu adalah energi sejati. Dan itu bahkan lebih kuat daripada energi sejati. Jadi begitu. Jadi apa yang terjadi dengan kekuatan nagamu? Chen Xiang diminta. Kekuatan naga kita lahir bersama kita. Tetapi kita juga memiliki kekuatan ilahi pada saat yang sama. Jika kita dapat mengolah kekuatan ilahi dan menggunakannya bersama dengan kekuatan naga, itu akan menjadi yang paling kuat, kata Long Sui. Chen Xiang kagum di dalam hatinya. Naga dari klan naga kekaisaran ini sangat kuat. Dan hal-hal ini adalah bawaan mereka. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Tidak heran jumlahnya sangat sedikit. Namun hal ini bisa mendapat tempat di dunia di mana kelompok etnis lain jumlahnya sangat besar. Mereka bahkan bisa mendominasi dunia dengan jumlah yang sangat sedikit. Jika saya mengolah geng ilahi, dapatkah saya menggunakan geng ilahi untuk melepaskan api? Tanya Chen Xiang. Tentu saja.
Tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya. Aku adalah naga putih. Meskipun aku juga bisa melepaskan api, tidak ada naga api profesional yang akrab dengan hal semacam ini, kata Long Shui. Chen Xiang merasa akan melepaskan api super kuat itu. Menggunakan Qi saja tidak cukup. Dia berpikir demikian meskipun dia menjadi Raja Abadi. Saya khawatir saya tidak bisa menggunakan api seperti itu terlalu lama. Kepala sekolah baru saja tetua Duan kembali dari kota penakluk naga untuk panggilan. Dia mengatakan bahwa seseorang datang untuk membuat masalah dan memukuli orang-orang kita. Tai Li, pemimpin klan geosentris, memanggil Chen Xiang keluar. Pesan masuk dari luar. Itu akan berhenti di dalam manik giok. Selama pelatihan Chen Xiang. Selama latihannya selesai. Mereka semua akan melihat apakah ada pesan di dalam manik-manik giok. Elder Tai, apakah Anda tahu siapa yang datang untuk membuat masalah? Apa situasi spesifiknya? Chen Xiang tidak ingin keluar sekarang. Dia juga berencana untuk memurnikan beberapa pil. Embrio ramuan yang memadatkan ramuan surga ke-8. Setelah membiarkan energi Anda meningkat. Kalau begitu carilah bahan obat yang bisa menguatkan jiwamu dan kembalilah membuat ramuan. Ini akan memungkinkan dia untuk mengembangkan kekuatan ilahi secepat mungkin. Hanya ada 3 orang. Tapi mereka sangat kuat. Yang terkuat seharusnya berada di tahap tengah keabadian manusia. Namun, Penatua Li dan Penatua Duan merasa agak sulit untuk menghadapinya, kata Tai Li. Duan Chong dan Li Baojun keduanya adalah makhluk abadi yang kuat di tahap akhir keabadian manusia. Tapi mereka tidak bisa menghadapi manusia abadi tingkat menengah. Jelaskan mereka yang datang untuk menimbulkan masalah. Ini memang sangat kuat. Memiliki potensi yang sangat besar. Kalian pasti tahu apa jadinya jika Duan Chong dan Li Baojun bergabung. Anda juga dapat melibatkan Dewa Abadi. Bukankah itu dari kuil api? Chen Xiang bertanya lagi. Dia sudah berada di luar. Tidak. Dikatakan bahwa mereka disebut klan pembunuh naga. Silakan datang ke lebih banyak bab lebih cepat. Mereka mengatakan bahwa mereka turun dari surga setelah banyak kesulitan. Mereka datang ke sekte penakluk naga kami, kata Tieli. Chen Xiang mengerutkan kening. Saat ini, Anda masih bisa lari turun dari surga. Itu pasti menggunakan banyak tenaga. Dan ini terutama untuk gerbang penaklukan naga. Tentu saja Chen Xiang tidak akan mengungkapkan identitasnya saat ini. Tapi dia harus pergi dan melihatnya. Dia menggunakan susunan teleportasi yang baru saja dibuat di sini. Datang ke ruang rahasia di dalam kota penakluk naga. Omong kosong apa itu klan pembunuh naga? Aku belum pernah mendengarnya. Aku benar-benar ingin keluar dan menunjukkan Mimi. Mari kita lihat seberapa mampu orang-orang ini. Long Shui sangat tidak senang. Dia bisa membiarkan gerbang penaklukan naga Chen Xiang ada. Itu karena dia ingin membunuh naga dengan Shen Xiang di masa depan. Bunuh naga tua di klan naga kekaisaran yang dia benci. Chen Xiang baru saja keluar dari ruang rahasia. Saya merasakan aura kekuatan naga yang sangat kuat. Dia familiar dengan kekuatan naga. Segera terlihat jelas bahwa ini adalah kekuatan naga yang dikembangkan oleh manusia. Pembaruan pertama seharusnya adalah dia telah mengembangkan seni bela diri surgawi pembunuh naga yang kuat. Dia memiliki kekuatan seperti itu, gumam Chen Xiang. Terburu-buru menuju ke arah di mana kekuatan naga dilepaskan. HMPH, aku benar-benar ingin keluar dan memberi pelajaran pada pria sombong ini. Long Shui memiliki ketidaksukaan yang tidak bisa dijelaskan terhadap bau itu. Dan itu masih sangat mengganggu. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Chen Xiang tiba di tempat kejadian terjadi. Ini di luar kota. Li Baojun dan Duan Chong keduanya ada di sini. Banyak juga orang di luar kota yang berhenti untuk menonton. Di belakang Li Baojun dan yang lainnya, ada beberapa anak muda yang terluka terbaring. Sepertinya dia adalah salah satu temannya yang menurut Tieli baru saja terluka. Duan Chong dan Li Baojun menghadapi 3 orang yang mengenakan jubah seputih salju. Salah satunya adalah orang tua. Yang satu setengah baya. Salah satunya adalah seorang pemuda. Kecuali wajah tanpa ekspresi lelaki tua itu. Wajah orang paruh baya dan muda penuh dengan ekspresi menyendiri. Sama seperti saya yang terbaik di dunia. Ketiga orang ini sangat menganggur.
Mereka begitu sombong ketika turun dari langit. Mereka pasti membayar banyak uang untuk turun. Dan pasti tidak mudah ketika mereka naik, kata Long Shui. Pemuda itu memandang Li Baojun dan berkata, aku sudah mengatakannya. Biarkan tuanmu keluar menemuiku. Jangan membodohiku dengan beberapa alasan. Jika tuanmu benar-benar tersegel, jangan buka gerbang penakluk naga. Cepat naik. Matikan saja. Kamu baru saja turun dari surga. Kamu tidak tahu situasinya. Sebagian besar orang dari Kaisar Langit baru tahu bahwa kepala sekolah kita disegel oleh formasi kuil api. Segel itu bahkan bisa segel Raja Abadi. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan segelah dan lihat apakah kamu bisa keluar. Kata Duan Chong. Chen Xiang berjalan mendekat. Melihat sosoknya. Beberapa orang buru-buru berkata, lihat. Bukankah ini sesepuh dari Jiang Longmen yang sangat pandai dalam alkimia? Keterampilan alkimianya sudah luar biasa dan suci. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Penatua dari Jiang Longmen ini sangat pandai dalam alkimia. Aku tidak tahu cara bertarung. Chen Xiang masih tampil dengan penampilan yang sama seperti terakhir kali. Dia hanya ingin memberitahu orang lain bahwa ada banyak tetua yang berkuasa di Jiang Longmen. Saya memiliki segel di sini. Meskipun tidak sekuat yang menyegel Raja Abadi, itu lebih dari cukup untuk menyegel kalian bertiga. Apakah Anda ingin mencobanya? Kata Chen Xiang kasar. Lalu dia memandang Li Baojun dan Duan Chong. Ditanya, dari mana asal ketiga orang ini? Apakah dia melukai orang-orang kita? Kamu. Bukankah kamu cukup beruntung untuk menempati pembuluh darah naga? Mengapa kamu menamakannya sekte penakluk naga? Biar ku beritahukan padamu. Kami hanya itu adalah klan pembunuh naga asli. Ia memiliki kekuatan pembunuh naga super. Bahkan di surga, nama kami terkenal. Saya mengetahui bahwa Anda memiliki sekte penakluk naga di surga Kaisar. Kami pikir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil nama ini. Jadi, turun saja. Mari kita serahkan kendali sekte penakluk naga kepada kita. Pria parubaya itu berkata dengan berani. Bab 1250 Penatua Tertinggi. Setelah Li Baojun, Duan Chong dan Chen Xiang selesai mendengarkan. Dia langsung tertawa. Kamu berasal dari klan pembunuh naga. Berapa banyak naga kuat yang telah kamu bunuh? Tetua kami dari sekte penakluk naga membunuh penjaga naga kekaisaran di depan Pangeran Naga Suci. Pernahkah kamu membunuhnya? Aku khawatir kamu akan menjadi seperti itu. Diminta untuk pergi ke klan naga kekaisaran. Kamu bahkan tidak berani berteriak di depan pintu sarang naga. Kamu sebenarnya datang jauh-jauh dari surga untuk datang ke sini untuk bertindak sombong. Kepalamu dicubit oleh pintu atau ditendang oleh seekor keledai. Harimau putih membunuh penjaga naga kaisar hari itu. Kejadian ini memang cukup membuat heboh. Saya kira bahkan orang-orang di surga pun harus mengetahuinya. Jadi apa yang dikatakan Chen Xiang benar. Mereka berkepala buruk. Kamu bahkan tidak repot-repot menendang mereka, kata Duan Chong sambil tersenyum. Ketiga pembunuh naga tiba-tiba menjadi marah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar pengawal panjang dipenggal. Mereka juga mengetahuinya. Itu sebabnya mereka mengirim seseorang untuk membicarakan kebenaran kali ini. Tapi setelah mereka datang. Namun mereka mengetahui bahwa penguasa Jiang Longmen disegel oleh kuil api. Dan itu juga merupakan segel Raja Abadi. Formasi segel yang digunakan juga sangat kuat. Ini sangat terkenal di surga. Namun mereka sengaja mencari masalah. Dia bersikeras mencari pelatih kepala pihak lain. Mereka benar-benar ingin memanfaatkan kenyataan bahwa kepala sekolah Jiang Longmen sudah tidak ada lagi. Mari kita bicara tentang menduduki gerbang penakluk naga. Tapi mereka tidak bisa mengetahui kekuatan spesifik Jiang Longmen. Jadi mereka berencana menimbulkan masalah sekarang. Mari kita lihat apakah ada pria kuat yang keluar. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Penatua ini akan keluar sekarang. Mereka sudah tahu dari gumaman orang banyak tadi bahwa ini adalah seseorang yang sangat kuat dalam membuat alkimia. Tapi di mata mereka. Tapi sama seperti orang biasa. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi sejati. Setelah perpaduan hebat dalam dantian Chen Xiang. Perubahan aneh terjadi di dantian.
dikelilingi aura abu-abu dan hitam. Oleh karena itu, energi sebenarnya di dalam tidak akan bocor keluar. Berhentilah membicarakan satu sama lain. Bahkan Long Shui tidak bisa merasakan fluktuasi energi sejati di tubuh Chen Xiang. Diperbarui sesegera mungkin, biarkan saya mengambil tindakan terhadap ketiga orang ini. Saya ingin melihat bagaimana mereka membunuh naga itu, Long Shui tiba-tiba berkata. Chen Xiang sedikit terkejut. Dan Long Shui juga segera meninggalkan You Yaoring. Kemudian cahaya putih melesat dari tempat pemakaman naga jahat di kejauhan. Ia mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Terutama kekuatan naga yang sangat kuat itu. Itu membuat orang merasa bahwa yang terbang di atasnya adalah naga super. Tanah juga hancur saat cahaya putih datang. Pembaruan pertama hanya sesaat. Di mana cahaya putih melintas. Tenggelam sedalam sungai kering. Ini Long Shui. Dia baru saja tiba di tempat pemakaman naga jahat. Terbang dari sisi itu. Itu membuat orang berpikir bahwa dia keluar dari tempat pemakaman naga jahat. Hanya aura yang memandang rendah dunia. Ini mengejutkan banyak orang. Biarkan semua orang merasa seperti sedang menghadapi orang yang super kuat. Dia bisa dibunuh kapan saja. Tetapi, silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Yang mengejutkan adalah itu. Seseorang dengan momentum yang sangat kuat. Ternyata itu seorang wanita. Meski terselubung. Mengenakan gaun putih. Tapi aku baru saja melihat punggung melengkung itu. Itu membuat orang memikirkannya. Ada wanita kuat yang tersembunyi di dalam gerbang penakluk naga. Semua orang merasa wanita ini kuat. Seharusnya bisa langsung membunuh orang dari klan pembunuh naga itu. Siapa kamu? Orang tua dari suku pembunuh naga akhirnya berbicara. Pembaruan pertama terdengar sangat mengejutkan. Karena kekuatan naga Long Shui terlalu kuat. Sepertinya hal itu bisa menghancurkan dunia. Dan ada paksaan yang sangat mengerikan terhadap dirinya. Pemaksaan itu tidak hanya membuat takut naga biasa. Bahkan manusia pun gemetar. Long Shui setengah tertutup kerudung. Hanya bagian atas wajahnya saja yang terlihat. Namun sudah terlihat kalau dia pasti memiliki paras yang cantik. Dan matanya yang indah. Itu cukup untuk merenggut jiwa banyak pria. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah tetua tertinggi dari sekte penakluk naga. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Aku baru saja keluar dari pengasingan di ruang Taisu selama 100.000 tahun. Aku mengetahui bahwa seseorang datang ke memprovokasi sekte penakluk naga kami. Jangan berpikir bahwa Tuan selama bocah kecil itu tidak ada di sini. Anda dapat menginjak-injak sekte penakluk naga kami sesuka hati. Berlutut dan mohon ampun. Berteriaklah dengan baik. Saya mungkin bisa untuk memberimu mayat utuh. Suara Long Shui sangat dingin. Suaranya saja sudah bisa membuat orang merasa merinding. Hal ini membuat orang merasa bahwa ini adalah Dewi ketinggian di langit. Hanya bisa melihat ke atas. Nada bicara seperti ini. Rupanya dia mempelajarinya dari Bai Youyo. Chen Xiang buru-buru mengirim pesan ke Long Shui, naga kentut kecil. Jangan terlalu banyak berpura-pura. IQ orang lain tidak rendah. Jangan mengira kepala semua orang telah ditendang oleh keledai. Apa yang dikatakan Long Shui baru saja sekarang kata-kata itu memang tidak masuk akal. Jika itu orang lain, mungkin akan ditertawakan. Namun saat ini, wanita cantik dengan bagian depan dan belakangnya yang menonjol ini memancarkan paksaan yang super destruktif. Hal ini membuat orang merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bahkan Li Baojun dan Duan Chong pun tertipu. Ada penatua tertinggi yang tersembunyi di dalam gerbang penakluk naga. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahuinya. Dan dia masih seorang wanita. Dia juga menyebut Chen Xiang anak nakal. Namun wanita di depannya memang sakti. Apa yang dia katakan? Baik Li Baojun dan Duan Chong sama-sama ragu. Kamu? Apa yang kamu? Apakah kamu meragukan kata-kataku? Saat aku membunuh naga itu, nenek moyangmu dari suku pembunuh naga mungkin belum lahir, kata Long Shui dengan sangat mendominasi. Saat dia biasanya membual. Itulah nadanya. Jadi dia berbicara sekarang. Sama sekali tidak asing. Sepertinya memang begitu.
Kamu berencana membunuh kami, lelaki tua itu menjadi tenang. Tapi kekuatan naga dilepaskan dari tubuh Long Shui. Namun hal itu membuat gelombang ketakutan terus bermunculan di hatinya. Karena tingkat kekuatan naga ini, dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Bahkan yang terkuat di antara klan pembunuh naga mereka. Saya khawatir ini tidak ada bandingannya. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Aku ingin kamu bunuh diri, kata Long Shui dengan sangat arogan. Jarang sekali Anda memimpin sekali saja. Bagaimana saya bisa menahan diri untuk tidak makan, minum dan tidur di Ouyao tanpa bersikap mengagumkan dan membujuk? Saya telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya begitu lama. Chen Xiang selalu tahu bahwa Long Shui sangat kuat. Jauh lebih kuat dari dia. Hanya saja biasanya tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya. Jadi kita tidak tahu persis seberapa kuat dia. Kalau begitu aku harus membunuhmu terlebih dahulu, lelaki tua itu sangat marah. Meskipun pihak lain sangat kuat. Tapi perlakukan mereka dengan penghinaan seperti itu. Dan dia memiliki niat kuat untuk membunuh. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu. Orang tua itu jelas baru saja berkomunikasi dengan pria paruh baya dan muda. Katakan pada mereka untuk tidak mengambil tindakan. Lihat saja dari samping. Orang tua itu memang sangat kuat. Kekuatan mendiang manusia abadi. Bahkan Xianjun tidak berani menghadapinya dengan santai. Pukulan. Tinju itu berubah menjadi kepala naga api yang terbakar. Mengeluarkan auman naga bernada tinggi. Bergema di langit. Paksaan yang dilepaskan oleh kekuatan naga membuat bumi bergetar. Pukulan yang dahsyat. Dengan tekanan udara yang kuat. Meledakkan bumi. Ledakan ke arah dada Long Shui yang menjulang tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.